nggak ada masalah. Alergi biasa kan. Nggak ada masalah. Alergi biasa kan. Beberapa hari ini saya melihat wajah Pak Jokowi yang sepertinya semakin gimana gitu loh. Wajahnya itu kalau bahasa Jawa semakin kepu-kepu. Jadi kayak bengkak, kepu-kepu. Ini sebenarnya yang dialami Pak Jokowi ini yang katanya alergi kulit. Ini beneran nggak sih? Sebab gini, usai pemberitaan yang pertama 2 minggu yang lalu, akhir minggu kemarin tuh kenapa ada alergi lagi di raut mukanya itu. Saya lihat itu juga agak ngeri itu. Memang ada gitu, alergi yang muncul tiap beberapa hari sekali gitu. Bila hanya sekedar alergi, mestinya kan nggak muncul kembali. Nyatanya sering berjalan waktu, seiring berjalannya waktu. Bukannya sembuh, melainkan saya parah. Wajahnya Pak Jokowi itu loh. Ada bercak-bercak dan kepu-kepu, matanya jadi sipit dan sebagainya. Ini saya lihat di beberapa tayangan gitu. Dan dilalah dengan keadaan begitu, kok ya masih makso gitu. Memaksakan diri pengen disorot sama kamera. Sebagai bagian atau salah satu warga negara. Saya ini Begawan. Nyawang pasuryanipun Pak Jokowi. Tahu Pasuryani? Pasuryan itu wajah. Jadi bahasa kromo inggilnya, saya menghormati Jokowi. Pasuryan Pak Jokowi. Om Begawan jadi nggak tega itu. Ini saja ini beneran alergi atau sakit apa itu? Ya kalau Om Begawan itu sebagai orang yang sering tirakat Pak. Kanuragan, Mbak sudah toh Pak. Terbuka saja, bicara apa adanya. Sakjane itu kenapa? Atau sementara fokus penyembuhan saja dulu. Jangan tampil di media umum. Kasihanlah. Nggak jedul sik itu loh. Ditangani dulu saja lah. Disembuhkan sakitnya. Ini juga demi kebaikan Bapak loh. Lah Pak Jokowi pengkupang kaping nongol dengan penampilan begitu. Ya kayak dipatin sama orang banyak. Semuanya membicarakan. Dan seluruh bangsa ini melihat. Ada apa ini dengan pasuryan Pak Jokowi? Yang sekarang semakin kepu-kepu. Kepu-kepu itu ya tadi saya katakan melempuh gitu. Ada bengkak-bengkak dan bercak. Nek penampilannya kayak begituan, ini gawe ngerantes. Apa tetap nekat ketemu warga yang mau ke rumahnya? Lah sekalian saja ngomong sama wartawan. Disebabkan keluarganya beras nggak memperhatikan apa yang dialami mungkin itu. Nah gimana Bu Irian? Mbak Kahiyang anak pedok, masa kalian mendiamkan saja? Orang yang paling disayangi terekspos dengan kondisi pasuryan seperti itu. Lu katanya alergi biasa. Fit berarti ya Pak? Gimana? Badan masih fit nih? Nggak ada masalah. Alergi biasa kan. Karena kemarin. Tapi kali ini menurut Begawan beda loh sama yang 2 minggu lalu. Meski sempat pulih rodok lumayan tuh. Kenapa sekarang nongol meneh? Anda beneran disebabkan alergi, mbok dijauhi mawon loh. Penyebabnya apa loh? Ya? Contoh loh, nek makan makanan tertentu buat alergi, ya penyakit, ya dijauhi. Tidak hanya makanan, bisa pula situasi kayak cuaca, gitu. Terus suasana hati itu yang penting. Macam emosi yang berlebihan, emosi yang ditahan-tahan, bisa loh bikin tubuh bereaksi berlebihan. Makanya Pak, hidup itu jangan mencari sugih, jangan mencari kaya, tapi mencari bahagia. Kaya nek keadaan seperti itulah percuma Pak. Yang sekarang itu raut muka Pak Jokowi jauh lebih kelihatan gelap loh. Coklat banget. Loh di beberapa bagian seolah-olah kayak panuan, tahu panuan? Maksudnya agak putih tuh. Ini saya cuma melihat dari kondisi dari tampilan-tampilan di medsos. Masuk sekelas mantan presiden. Panuan kan ya ora mungkin. Ya dokter pribadinya so panjang urusannya sama negara ini. Kan sebelumnya sudah dijelaskan, penyebab alergi ini berawal dari kepulangan Pak Jokowi usai melayat ke Vatikan. Apa dapat virus dari sana.
Masa di Vatikan ada virus, bawa virus ke sini karena malah bahaya tuh nanti. Agak bingung juga sih. Lagi ini saya ngerti wong kena alergi habis bepergian. Ya bisa saja mungkin. Gak kebenaran sama suhu bisa, tekanan udara atau efek dari situasi Eropa bisa. Perbedaan suhu atau cuaca dan sebagainya. Ini kenapa ini? Sekarang kayak nongol lagi. Kan nggak habis ke Eropa, tidak dari luar negeri juga. Kok juga kumat. Wajahnya malah tambah parah kalau saya mengatakan itu. Terus sekarang apa penyebabnya? Kalau dulu ada bercak-bercak mungkin membawa virus dari Vatikan atau mungkin penyebab alergi. Tapi sekarang dengan perubahan wajahnya yang tak tampilkan tadi itu gak hasil editan loh, itu bener loh. Editor yang ngompol hanya ngedit buat memperjelas saja. Alergi itu eneng meneh. Hanya sebatas itu ya. Saya kira enggak loh. Nah sekelas konten ngompol ini jangankan ngutak-utik informasi atau video, gambar. Lawang ada sebuah kabar saja. Mesti harus dipastikan dulu. Hoax apa bukan itu. Ini kabar burung atau bukan. Itu harus kita teliti. Lah Pak Jokowi lagi tertekan sama aspirasi para purnawirawan TNI yang mengirim surat ke DPR. Buat memazulkan Gibran. Lah nggak usah bentoyong, Pak. Jangan mikir abot-abot lah. Tidak semua hal di dunia ini bisa kita raih. Atau mungkin ada istilah bunga itu tidak bisa mekar 2 kali. Sudah mekar sekali aja. Berbagai komentar di postingan ngompol sekitar setengah bulan lalu yang ngupas tentang perubahan raut wajah mantan presiden. Aneh-aneh yang nyebut. Ada yang bilang karena sering bohong lah. Kena azab lah. Efek mubahalah. Gus Dur lah. Gus Dur itu. Ngunduh waing pakarti kalau bahasa Jawanya. Dan yang lain. Banyak. Tekan ada yang menduga disebabkan keseringan berbohong. Lah benar saya ngerti. Ya tanya aja para dokter spesialis kulit. Atau dokter kepresidenan. Nah yang tak tampilkan di opening tadi. Tangkapan dari berbagai sumber yang kebenaran menemui Pak Jokowi di rumah pribadi di Sumber Solo sana. Itu kalau nggak salah loh, akhir minggu kemarin dilalah itu. Dengan kondisi sing bagi kita sulit wajahnya ada yang berubah. Kok yang masih tidak merasa nanti dibicarakan lagi? Oh mungkin memang dimesakne mungkin. Dan aku mesakne tenan nih, Om Bukawan grantes. Kasihan. Berarti alergi itu udah betah untuk menempel di wajah Pak Jokowi. Saya sebagai rakyat, ya jadi sedih. Loh pas muncul kemarin itu, biasanya dia kan nemui wartawan di regol luar itu. Nah, kalau di tampilannya, yang tepi jalan itu loh. Lah kok kebenaran pas ngomong atau merespon soal kapal bertuliskan JKW sama Dewi Iriana. Terus perkara ijazah tentang lokasi KKN juga. Tumpen dilakukan di dalam rumah. Di ruang tamu loh itu. Yang biasanya Pak Jokowi menerima orang yang berkunjung. Yang bikin bingung Om Begawan itu. Kok penyakit kulit atau alergi seperti yang disampaikan dari keluarga. Ini kok balik lagi itu loh. Hah? Apa Pak Jokowi termasuk bandel? Mengkonsumsi makanan sehingga orang dirasa bahwa makan ini bisa buat alergi. Yang bisa bikin kulitnya meradang begitu. Lah jare efek dari Vatikan awalnya. Ora bar ngendi-endi lah. Lah kok masih alergi? Meski Om Begawan ini kerap mengkritik berbagai kebijakan dan sikap Pak Jokowi. Tampilan fisik yang kayak begitu tuh bikin makdek sebagai orang sesama orang Jawa Tengah yang punya rasa dari pedi itu. Ya. Nek ngompol semua, kita mesti belajar, ngerteni, niteni. Semoga sih mudeng sing tak karepke setiap Om Begawan konten loh. Artinya selama ini yang tak emoi ya sebatas tindakan-tindakannya, sikap kebijakannya, perilaku Pak Jokowi yang tak gedingi itu selama 2-3 tahun akhir. Yang tidak aku sukai. Bukan Pak Jokowi sebagai pribadi, enggak. Kalau Pak Jokowi dalam situasi kondisi seperti itu, ya hati saya ya terenyuh, sedih.
Intinya nek sebagai orang politik ada omongan, sikap sesuatu hal yang bertentangan sama konstitusi, tidak sesuai adab dan norma, ya tak kupas, tak kritik habis-habisan. Ini ada yang nyauri, lo kan Pak Jokowi sekarang bukan siapa-siapa. Kok dikritik terus sama Om Begawan? Lah Pak Jokowi itu tetap melebu tokoh nasional. Kan sejajar dengan Pak BY, Mbak Mega. Ya. Dia salah satu orang yang duwe pengaruh di negara ini. Masih banyak orang menganggap yang dia lakukan selalu baik. Pemahaman ini saja sih mau tak lawan itu. Jadi bukan karena gedeng sama Pak Jokowi, enggak. Plus, enggak ada dalam hati ini. Nebar pensiun dia meneng wae, orang aeng-aeng, orang hati-hati. Ngapain tak boleh jadi di ngobrol. Lah meski begitu, ketika tubuhnya mengalami sesuatu, ya, kita berharap ada kesembuhan. Coba lihat tokoh-tokoh nasional kita, apalagi para mantan presiden. Gak ada tuh yang sampai kayak Pak Jokowi. Rata-rata secara fisik tidak pada mengalami perubahan. Lihat aja Pak BY, lihat aja Mbak Mega yang sudah sepuh. Dia selalu energik. Wah, kalau pidato masih hebat itu. Kondisi sportnya masih kuat. Ya selain ya karena makin renta, itu kan kondisi wajar yang dialami oleh siapa saja. Itu lihat Pak Tri Sutrisno dalam beberapa penampilannya, ya hanya terlihat sepuh, fisik tidak ada perubahan, kecuali yang memang tidak kayak dulu, semua sudah serba keriput, tetapi bersih. Wong kuat atau kekar fisik, nek memasuki manula di atas 70 tahun, ya kan sama saja, kabeh ingkri-ingkrian. Ya, loro boyok masuk angin, ngilu-ngilu, biasa. Karena yang mesinnya sudah tua. Tapi apa mereka selalu mengalami alergi kulit kayak Pak mantan ini, kayak Pak Jokowi? Enggak. Pak Jokowi sekarang usianya baru 63 tahun. Dengan Om Begawan ya selisih 2 tahunan lah. Nah, tuaan Pak Jokowi. Pernah jadi presiden 2 periode. Punya 1 anak, 2 menantu perempuan. Apa mereka agak mikirin penampakan Pak Jokowi yang saya memperhatikan itu? Lah Bu Iriana juga loh. Mbok dilarang kok, Bu. Jangan keluar-keluar dulu. Di rumah dulu lah dirawat. Dirawat saya gemati, berobat dulu, istirahat dulu loh. Ini pesan dari Om Begawan. Kondisinya Pak Jokowi kan bukan disebabkan butuh perawatan kulit wajah. Butuhnya itu didiagnosa secara serius sama dokter. Ini pas kedua kalinya loh, Pak Jokowi terlihat buram, beladus peteng gitu. Orang cerah belas itu. Sekali lagi, wajahnya kepu-kepu. Wah, kalau orang bilang itu ya gemuk tapi nggak sehat. Lo wes gak jadi presiden, apalagi mesti ngeyel, mencungul terus di media massa. Keperlulah, nggak perlu. Nggak perlu kasih scan care itu nggak perlu. Diminta visual nggak perlu, perawatan wajah atau apapun sebutannya, mau aku ora ngerti, nggak perlu, tapi diagnosa harus segera dilakukan. Yang paling tepat genah ke ahlinya, yang mesti ditelusuri ini, ahli kulit atau psikiater. Jangan buru-buru berobat atau mempercayai satu informasi saja, nyari opini pembanding juga. Ning Pak Wapres Gibran sama Bobi Gubernur Sumut juga bisa minta tolong kepada dokter-dokter langganan mereka buat memeriksa Pak Jokowi. Lah piye? Kayaknya dokter kepresiden ya mboh kok ini ya. Oh, ndaplek. Orang tang-tang-tangan itu. Nah itu Pak Menteri Kesehatan gimana nih? Mbok bilang sama Pak Prabowo minta izin untuk memerintahkan dokter kepresidenan ngecek kondisi Pak Jokowi. Ya ini tanggung jawab negara itu. Yang peristiwa pertama dulu, malah yang ngasih penjelasan, kok salah satu ajudannya Kompol Sarip. Lah kan lucu pol itu. Ini negara Pak Guyuban ini. Lo Pak Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan kan ya bekas anak buah Jokowi. Waktu Batan wingi ya pas silaturahmi ke Solo juga kan. Nah Pak BGS ya nyebut, nek Pak Jokowi itu masih bosnya. Ya. Kenapa pas ada alergi? Kayak nggak ada tindakan apapun dari negara. Wah, ciloko ini. Lo maksud Om Begawan begini loh. Pemerintah itu memperlakukan mantan orang nomor 1 di Indonesia, semacam itu. Mantan itu. Gimana sama
Mbah Karmin, lek besor, kan Diman, Dul Kandi, yu Semi, yu Paijem, sapi turute, siapa yang memperhatikan nasib-nasib mereka? Jujur saja nih, Om Begawan nggak mau dan menolak, menduga-duga kalau yang sedang dialami sama Jokowi sebagai hal-hal yang negatif. Kenapa begitu? Ya urusan perkara non medis itu ranahnya Tuhan sama Pak Jokowi. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Itu urusannya awake dhewe. Memang kita ini malaikat. Seperti ketua relawannya Jokowi yang mengatakan lebih bengis dari iblis. Lalu ngerti apa yang sedang Tuhan timpakan pada Pak Jokowi. Yang sangat tak sedihkan itu. Mosok sih Bu Reyana sama anaknya belas gak bisa ngasih tahu. Minimal meminta agar Pak Jokowi menjalani perawatan gen marise, ben sembuh. Ya toh. Yang rodok gak seperti biasanya juga kan. Beberapa kali Jokowi melakukan aktivitas dengan memakai topi putih. Jarang banget loh dulu dia bertopi. Wong pas tugas negara panas ngentang-ngentang di sawah ayo, tanpa payung kok atau pelindung apapun. Apa ada hubungannya dengan kulit wajah Pak Jokowi? Ya enggak tahu. Ojo takut aku. Beberapa orang yang berlatar belakang medis ada yang nyebut yang dialami Pak Jokowi itu gejala orang bilang itu Steve Johnson syndrome. Ya semoga sih tidak tuh. Lah kalau Mak Greg ngono ya aku kelingan ini. Apa kondisi kulit wajahnya disebabkan ketegangan dirinya berkaitan mau mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI? Mosok sih? Nah, tapi gimana ya? Lalu jadi ketua umum partai, memang durung nanti dialami ya, bikin dia nervous begini, deg-degan gitu. Lah Pak Kaisang ngebilangin Pak Jokowi kalau beneran itu disebabkan, ya sudah gak usah bertarung di PSI lah. Malah sini-sini, mosok jatah anaknya dijaluk. Wah ini kebun sugudel tenan ini. Lalu Kaisang bae sing dadi ketua umum biar diteruskan aja. Soalnya dia wis pengalaman. Tahu gimana sesungguhnya PSI. Jadi ketua umum partai sama jadi kepala daerah atau presiden dibanding sama jabatan yang pernah dipegang Pak Jokowi kan beda. Ketua umum partai sing ngawal ya paling satgas. Lalu kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur dhuwur-dhuwure ya Satpol PP atau Linmas. Tapi khusus Jokowi bisa tetap pas pampres, ya kan masih melekat pada dirinya, dilindungi undang-undang sebagai mantan presiden. Mungkin sok diceritani bareng sama Kaisang. Mimpin partai ra gampang lho Pak. Mungkin bilang gitu loh. Ditambah PSI itu kan duduk partai gede, belum masuk Senayan. Total pemilihnya nasional hanya 2%, gurem. Jangan dibayangkan sewaktu dulu Bapak masih presiden, datang di acara PAN, Golkar, PKB, Nasdem, apalagi PDIP. Belum masuk gedung, wis uyu-uyuan. Nah di PSI renek Pak uyu-uyuan. Nah biar terkesan penuh pertemuannya di gedung yang kelasnya kecil, jadi PSI kita kebak itu. Atau bayari orang yang sama dikasih kaos PSI. Nanti didumi apa, gue kebak-kebak itu daripada nanti ketambahan pikiran. Lah terus sakit kulitnya kumat neh, piye coba? Tambah parah kan? Wah janganlah. Perlu memikirkan pula tuh saran dari koordinator Solmed, Bung Sylvester Matutina yang begisnya melebihi setan ini. Itu pengakuan dia loh. Juga apa yang dikatakan sama Bung Ahmad Saroni. Mencontoh yang ditempuh Pak BY, leren, menep, madep, mandek, pandito, momong putu. Namanya aja pensiun. Ya tinggal menikmati hidup, aktivis di luar politik. Ada pula Pak JK, Pak Tri Sutresno, Pak Kiai Ma'ruf, dan Pak Budiono. Mereka duduk orang partai. Jadi menikmati usia dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Pak Jokowi kan ya duduk ketua umum partai manapun. Beda sama Bu Mega. Memang kalau nggak tahan tidak teruji ya begitu. Akan kena efek. Pilihannya, dampaknya itu psikis atau fisik. Lah ini, fisiknya Pak Jokowi sudah terkena itu. Dengan nampak ada kepu-kepu di wajahnya, ada bercak-bercak di wajahnya. Lah bagi Bu Mega ya biasa saja. Wong bakoh Bu Mega itu kuat.
Kalau Om Benga mengatakan Wonder Woman itu, sehingga tetap jadi ketua umum partai. Dan ini akan terpilih lagi. Nggak ada masalah sama sekali. Sampun nggih? Laran kemauan Pak. Prai saking urusan politik, biar negara ini diurus sama orang-orang yang lebih muda. Masih segar pemikirannya. Apa yang ada di wajah Pak Jokowi menandakan ketidakmampuan tubuh Bapak menerima beban berlebihan secara psikis dan fisik. Itu aja lah pesan sebagai warga negara yang dulu pernah bersama Bapak di Surakarta. Salam Bengawan, salam Ampul, jangan lupa subscribe. Dadah.